Oke, ini saya record ya, nanti filenya saya kirimkan di channel YouTube saya ya. Siap, Mas Rasid. Siap. Tuh, nggak apa-apa, cuma 9, yang penting tetap semangat ya. Oke, ini kita langsung mulai saja. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyid. Saya saat ini di Yogyakarta. Nah, ini merupakan part 2 dari pertemuan pelatihan Konstruk 2. Di mana untuk hari ini kita akan memulai membuat aplikasi game Android ya dengan Konstruk 2. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sekaligus nanti jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan ya di Meet ini. Oke, saya mohon bantuannya untuk salah satu teman-teman yang ada di Meet ini untuk menjadi co-host agar nanti teman-teman yang ingin join bisa di-admit ya. Saya coba minta bantuannya Mas Moh Habib ya. Siap, Mas Rasid. Siap. Oke. Bisa nggak sih nih? Oh, nggak bisa Mas. Maaf Mas, sebelumnya nggak bisa jadi co-host. Cuma ada host doang. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Oke, kita lanjut aja kita ke materinya. Saya akan share screen. Bentar. Oke, langsung saja. Nah, di part kedua ini, pelatihan kedua ini yaitu merupakan memulai membuat game yang part 1 ya. Jadi ini merupakan part 1 dari proses pembuatan game. Kemarin baru pengenalan ya, dan kali ini kita mulai masuk ke pembuatan game. Dan di sini apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Di sini sudah dijabarkan listnya, yaitu yang pertama menambahkan karakter, menambahkan button, menambahkan fungsi logika, menambahkan variabel, serta terakhir yaitu menambahkan teks. Mungkin nanti ada tambahan lainnya yang tidak saya tuliskan di sini. Itu fleksibel saja ya nanti ya. Nah, kemudian nanti teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja langsung di grup, di chat ya, di kolom chat pada Zoom ini. Oke. Langsung saja kita masuk ke konstruk 2-nya. Di sini saya akan menampilkan contoh sekaligus biar nanti menjadi satu bahan buat kita eksekusi dalam pelatihan ini. Nah, di sini merupakan salah satu aplikasi yang saya buat. Ya. Oke. Semua bahan ini saya dapatkan yang free ya, yang model free ya. Nah, ini merupakan aplikasi yang saya buat dan semua bahan yang saya dapatkan ini free, dan ada sebagian yang saya buat sendiri. Gitu ya. Jadi teman-teman diusahakan kalau misalkan untuk komersil ataupun nanti mau dipatenkan, maka sebaiknya gunakan spread yang gratis, ataupun kalian teman-teman semua bisa buat sendiri, baik itu button ataupun tombol ataupun title dan lain sebagainya, ataupun spread yang akan ditambahkan. Oke, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi saya. Nah, kemudian kita akan kuliti gamenya ya. Kita akan mulai gamenya yang part 1 ini, di mana ini kita akan ini merupakan tampilannya. Dan yang pertama pada pembahasannya yaitu menambahkan karakter. Oke, langsung saja kita akan buat project baru ya. Kita akan lanjutkan project kemarin aja ya. Bentar.
Nah, di sini malah muncul satu. Nah, ini merupakan pertemuan kemarin ya, di mana kita membuat menu dan mencoba untuk melingkan ke layout lainnya ya. Dan kita sudah membuat ini. Kemudian di pertemuan ini kita akan buat gamenya ya. Untuk sprite-nya saya membuatnya secara custom aja ya. Maksudnya dengan kotak-kotak saja gitu. Atau enggak nanti saya coba akan tambahkan sprite yang sudah ada aja ya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan buat dulu layout baru berikut dengan event setnya. Dengan cara klik layoutnya bagian kanan nih. Kemudian kita klik kanan, kemudian add layout. Nah, kemudian kita add event set juga. Oke, jadi ini langsung terbentuk ya layoutnya dan event setnya. Kita tambahkan saja namanya yaitu game. Tuh. Kemudian untuk event setnya jangan lupa kita rename untuk memudahkan dengan cara membuat nama yang hampir mirip dengan nama layout, cuman dibedakan dengan di awal tambahkan e saja kalau aku pribadi. Kalau teman-teman semua bisa rename dengan yang lain, silahkan. Oke, jangan lupa kita atur layoutnya juga seperti biasa. Nah, di mana di sini kita gunakan layout yang kemarin. Layout kemarin yaitu 1720 kali 960 ya. Jadi kita akan terapkan di sini di layout yang baru. Berikut dengan window size-nya juga. Oke, ini udah ya. Oh, layout size-nya belum. Nah, udah. Nah, ini udah layout size-nya serta window size-nya sudah kita cocokkan. Nah, kemudian di sini saya akan tunjukkan lagi bentar. Oke. Di sini saya akan tunjukkan lagi di mana di sini merupakan layout ya, ukuran layout. Dan ini ukuran Windows size ya, yang di dalam garis putih-putih yang saya blok warna biru ini. Kemudian untuk keseluruhan ini merupakan layout size. Ya. Nah, jadi kita lihat ya untuk yang game saya ini saya buat dengan ukuran layout size-nya itu yaitu 3000,640. Kemudian untuk yang Windows size-nya yaitu 1136,640. Ini bebas ya, yang penting ukurannya itu 4:9. Apa ya? Resolusi HD lah. Nanti kalian bisa cek di Google. Ya, kalian bisa cek di Google yaitu ukuran layout smartphone atau HP dan sebagainya. Kalian bisa cek di sini ya. Ukuran layar. Nah, ini. Kalian bisa cek di sini, bisa ikutin ini aja nih untuk yang HD 720 kali 1280. Yang QHD setengahnya quarter dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalian bisa cocokkan. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini kan tadi layout saya tuh panjang ya, karena basis gamenya tuh game platform ya, bukan game yang satu layar. Dalam artian itu kan nanti player ini Windows ini akan mengikuti player ya. Jadi player bergerak ke sini, maka layar akan bergerak juga gitu ya.
Oke, selanjutnya kita akan setting dulu ya ukurannya. Kita misalkan ini kita akan perpanjang, jadi kita buat 3000 aja. Ini bebas ya, tergantung dari keinginan kita masing-masing. Nah, 3000 terlalu kecil, jadi kita buat yang 10.000. Ya panjang ya, terlalu panjang. Oke ya, nah, ini udah kita buat. Nah, sekarang sesuai dengan runtutan ini, pertama kita akan menambahkan karakter terlebih dahulu. Caranya yaitu seperti biasa, klik kanan, insertnya objek, ataupun double klik bagian luar ini. Nah, kemudian kita pilih sprite, kemudian kita klik, nah kemudian kita open bagian ini, klik. Nah, kemudian kita akan cari sprite-nya ya. Kita akan gunakan sprite, bentar, sesuai dengan game saya tadi. Oke, nah ini ya. Jadi ini merupakan sprite dari karakter, dan kita akan menambahkan yang pertama yaitu idle. Idle artinya diam ya, diam di tempat. Nah, kita bisa menambahkannya sekaligus ya. Tapi ini kita satu-satu karena kita caranya tadi dengan klik open ini ya. Kalau mau sekaligus yang idle, semua ini kan idle kan bergerak kan animasinya. Nanti kan bergerak dia. Nanti kita lihat saja. Nah, kita open ya. Ini satu. Nah, kemudian untuk memperbesar, memperkecil bisa kalian pencet kontrol sama scroll tengah. Scroll tengah ya. Oke, kemudian ini udah kita tambahkan. Oke, sudah kita tambahkan ya. Nah, kemudian untuk caranya biar sekaligus kita tambahkan yaitu dengan cara klik kanan, import frame, kemudian pilih from file. Nah, ini, kemudian pilihan tadi itu yang banyak tadi. Untuk yang idle dulu aja ya. Nah, idle. Nah, sampai sini, idle 9. Oke, kita open. Yang pertama tadi kita hapus saja dulu. Oke. Nah, ini sudah kita tambahkan ya, ada berapa tadi? Oh, ini kayaknya terlalu banyak ya. Bentar ya. Oh, enggak, ada 9 ya. Ada 9, ada 10 frame total. Di sini sampai frame ke 9. Mulainya dari 0. Frame ke 0. Maaf, di sini ada yang lagi ngekang sepertinya. Nah, kemudian kita bisa langsung saja beri nama untuk yang animasi ini, kita beri nama saja idle ya, sesuai dengan itunya. Bentar. Nah, ini. Cara masih namanya, klik ininya aja, tulisan ini. Klik sekali. Nah, dia akan otomatis berubah. Dan kita kasih nama idle. Oke. Nah, untuk previewnya kita bisa klik kanan, kemudian preview. Oke. Kok macet? Nah, oke ini. Ini udah telat ya. Nah, jadi kalau ini kan nanti kan sistemnya looping. Jadi kalau looping itu berulang terus. Nah, jadi kita loopnya ini
kita yes kan. Nah, kemudian kita speed check, kita bisa atur, terserah kita, semakin tinggi maka itu semakin lambat. Ya, semakin lambat. Sekarang kita coba 1 ya. Kita buat 52 aja. Standarnya, coba kita play. Agak lambat nih. Either preview. Wait. Sebentar ini masih play. Saya stop share dulu. Oh, masih. Nah, ini sudah bisa ya tuh. Nah, ini jadi bergerak ya dia. Posisinya kayak lagi diam, kayak terengah-engah gitu ya. Napas dan sebagainya. Nah, ini diusahakan ukuran dari gambarnya ini, dari karakter ini seperti kita tambahkan ini kecil ya resolusinya biar lebih cepat aja, karena kan game seperti ini kan membutuhkan banyak sprite. Jadi agar nanti hasilnya juga tidak berat, dijalankan tidak berat dan sebagainya, untuk memperlancar aja kinerja kita. Jadi diusahakan diperkecil terlebih dahulu ukurannya, atau bisa juga langsung di sprite-nya ini, di construct 2-nya ini. Nah, untuk saya akan tunjukkan juga bagaimana cara memperkecilnya. Yang pertama, kalian close terlebih dahulu ini ya. Jadi ini udah fix berjalan. Nah, ini jadi kan ini ukurannya besar sekali ya. Ya. Karena resolusi HD. Dan ukuran segini ini lumayan besar nih. Jadi kita kecilkan terlebih dahulu di sininya ya. Kita kecilkan. Nah, sampai mana? Misalkan segini. Kita kecilkan. Oke. Kemudian kita lihat size-nya. Kita sesuaikan. Kita buat 71 kali 135 aja. 71 kali 135. Ini biar bulat aja. Nah, kemudian kita double klik lagi. Kemudian kita ini resize. Nah, di sini kan ukuran 232 kali 439. Nah, kemudian kita ini aja 72 kali dapat tadi. Bentar. 71 kali 135. Double klik aja ya sprite-nya. Nah, kita klik resize. 71 kali 135. Nah, ini apply-nya untuk satu karakter ini aja ya, satu frame ini ya. Kalau misalkan berlaku untuk semua frame, maka kita klik yang ini, apply to wall animation. Ya, jadi berlaku untuk semua nantinya. Oke. Kita klik aja oke. Karena ini sifatnya sama ya. Satu kotak gitu ya. Kalau misalkan yang lari biasanya memang ukurannya beda-beda. Jadi kita nganuinnya manual. Untuk manual sendiri resize-nya yaitu dengan cara baik langsung dari filenya aja, saranku. Tapi atau bisa dengan cara yang tadi satu-satu, tapi resize tadi dilihat dulu ukurannya. Nah, ini kan otomatis langsung menyesuaikan ukurannya 1:1 kan. Nah, kemudian kita klik ini aja nih, yang bagian properties, bagian size, make 1:1. Maka dia akan kembali ke ukuran semula, dalam artian ukuran yang ini nih, 71,135 yang sudah kita bentuk. Jadi ini untuk ukurannya sudah kecil ya. Ketika di preview pun sudah mulai ringan ya, seharusnya.
Tapi mungkin karena saya lagi buka yang berat juga yang lain. Jadi ini agak berat. Nah ini. Udah ya. Bergerak. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan button ya. Sorry, ada yang ketinggalan. Berarti setelah ini kita akan tambahkan ground, tanah. Ya, kayak gini nih. Tanah atau pijakan. Nah, kita akan langsung double klik. Caranya sama, double klik aja. Kemudian pilih sprite, kemudian kita klik ini. Kemudian kita pilih file, cari punya pijakannya. Di sini saya akan tambahkan yang dari sini aja. Di sini aja langsung. Itu di bagian mana ya? Bagian file, bukan animation. Itu apa ya? Sebentar. Add background. Tiga. Oke. Nah ini kita tambahkan aja dua-duanya. Kalau tambahkan dua-duanya caranya yang tadi ya, kita bagi klik kanan ini, kemudian import frame. Nah, kemudian kita pilih dua-duanya bisa. Nah, kalau yang tadi yang via ini tadi cuma bisa satu-satu ya. Oh, bisa sekaligus. Nah, jadi ini yang ditambahkan. Sebelumnya kita hapus saja. Kita delete ya langsung. Klik tombol delete di keyboard. Nah, kemudian ini sudah kita tambahkan. Ini ukurannya sudah kecil ya. 128 kali 128. Untuk ukurannya. Nah, jadi kalau ini kan sprite ya basisnya ya. Kita bisa lihat di sini sprite. Dan untuk itu kita kasih rename juga ini ground ujung. Ground zero kali ya. Ground zero. Kemudian untuk yang ini masih nggak sih? Halo, tes. Apakah masih nih? Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Ada Mas, ada. Oke. Lanjut ya. Terdengar, Mas. Siap. Oke, lanjut. Kemudian kita akan menambahkan ground yang panjang. Seperti ini ya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan yang ini kan basisnya sprite, maka ketika ditarik ini dia akan gepeng. Ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan tile. Caranya sama, klik kanan insert new object atau double klik aja bagian luar. Yang kita pilih tile background. Nah, kita klik, kemudian pilih. Nah, kita pilih, kemudian kita pilih tile background-nya. Background. No. Apa namanya? Background tuh. Background tuh. Oh ini.
Red background ya, ini background. Oke, kita close. Nah ini hasilnya red background ya. Jangan lupa ukurannya kita sesuaikan dulu. Jadi biar sama dengan yang ini nih. Jika disambung itu nyatu dia. Nah ini perbedaan dari red background sama sprite. Untuk zoom out atau zoom in bisa kontrol scroll ya. Atau caranya manual gini nih. Bagian view, pilih yang zoom out, zoom in. Oke. Nah ini udah kita tambahkan. Bedanya kalau yang tadi kan ini nggak bisa tuh ya, gepeng tuh ya. Jadinya gepeng tuh gepeng. Oke, kalau yang ini kita tarik maka dia akan manjang tanpa gepeng gitu. Jadi kayak looping gitu gambarnya, looping. Oke, lanjut. Nah di sini kita sudah menambahkan karakter, menambahkan ground, ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu menambahkan fungsi logika, ya. Nah di sini kita akan fungsi logika ini digunakan untuk menggerakkan karakter, ya. Kita akan menambahkan ini. Caranya yaitu pergi ke event set, kemudian klik bagian app latihan 1, karena di sini belum muncul ya. Oh udah muncul di app latihan 1. Bukan. Game 1. Game 1 ya. Kita cek di sini. Nah di sini. Game 1. Nah kita double klik aja. Game 1 belum muncul di sini. Double klik ini. Nah kemudian akan muncul di sini. Nah barusan kemudian kita akan tambahkan event setnya atau biasa kita sebut fungsi logikanya. Nah kita akan membuat karakter ini bisa bergerak ya kanan kiri dulu ya, sebelum masuk ke lebih lanjut dalam artian nanti animasi lari atau animasi loncat dan sebagainya. Untuk sekarang kita akan membuat karakternya bergerak lebih dahulu. Nah pertama kita harus menambahkan behavior terlebih dahulu sebelum masuk ke fungsi logika. Caranya kita klik karakternya, kita klik dulu ya, karakter. Oke. Nah kemudian kita ke behavior, kita tambahkan behavior, kita klik, kemudian kita tambahkan, pilih pilih platform, ya, biar bisa bergerak ke kanan ke kiri. Nah kemudian kita akan coba play dulu ya. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang pernah coba buat. Jadi fungsi platform tadi biar bisa bergerak. Nah ini masih tembus ya, dan ini masih ke bagian sini. Padahal di desain sendiri tadi ini sebelah sana ya, dan ini sebelah sini. Nah biasanya kita perlu perhatikan juga kesalahan-kesalahan. Nah ini ya, padahal ini udah rapi, ini bagian sebelah sini, dan tadi playnya ini bagian sebelah sana ya. Dan tadi ini masih tembus ya, jatuh ya artinya. Oke, yang pertama kita akan perbaiki dulu yang ini ya. Jadi untuk yang ini perhatikan, untuk yang speednya ini kita buat 0. Artinya tidak jalan ya, tidak gerak. Nah jadi nanti ketika di play maka 0 itu posisinya ya di sini aja. Kalau frame-nya 0 ya 0 di sini. Enggak, kalau 5 kan jalan. Selama 5 detik maka akan berpindah ke frame berikutnya. Nah, 0, 5, 1 gitu ya. Oke. Dan ini sudah di frame 0 ya. Misalkan kita akan menambahkan di ujungnya sini, kita bisa gunakan. Untuk copy paste secara cepat, yaitu klik objek yang ingin di copy, kemudian tahan kontrol, sama klik kiri, tahan, kemudian lepas.
Kita ulangin ya. Ini kita klik, kemudian kita klik kontrol di keyboard, kemudian klik kiri, tarik, kemudian kita posisikan, lepas. Nah, kemudian ini kan posisinya masih belum pas. Nah, kemudian kita tukar posisinya ke frame 1. Nah, ini udah pas. Ini frame 1. Ini frame 0. Frame 1. Oke. Nah, jadi ini udah pas. Kemudian PR kedua, tadi kan ini masih tembus ya. Nah, sekarang kita tambahkan ini biar nggak tembus. Caranya yaitu kita klik objeknya, ini ya. 3 ini, 2 ini, Deng. Karena ini satu bagian. Jadi 2. Ini kita klik, kemudian kita tambahkan behavior. Kita klik tambah, kemudian pilih yang solid. Oke. Kita coba dulu ya. Untuk play di keyboard bisa pencet F5. Nah, ini. Tapi belum bisa bergerak ya. Kita pencet tombol kanan kiri belum. Oh, udah bergerak, cuman dia masih apa ya? Ini namanya opsional, bawaan gitu. Default. Jadi bisa bergerak, tapi nggak ada fungsi sebenarnya ini. Ini fungsi platform aja, bawaan. Ya. Dan ini sudah bisa jalan kanan kiri, loncat. Cuman belum ada animasinya, ya. Dan yang ini karena udah dikasih solid, jadi bisa dipijak. Sedangkan yang ini yang belum, kita coba maka dia akan jatuh. Nah, oke. Langsung saja. Nah, ini juga kita tambahkan behavior solid. Nah, ini sama ya. Jadi kalau ini dikasih, ini juga otomatis ada. Nah, coba kita cek tuh ya. Langsung udah ada tuh. Di sini kita lihat ya ini. Behavior solid initial state enable. Udah tuh enable. Kita play lagi. Pencet ini atau F5 ya. Oke, itu ya. Nggak tembus. Dan ini nggak tembus. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi logika. Ya. Jadi tadi ini kan belum dikasih animasi ya. Jadi kita akan coba tambahkan animasi terlebih dahulu ya. Biar fix untuk satu karakter ini. Nah, caranya kita double klik objek ini. Nah, kemudian kita tambah klik kanan di sini. Tambahkan dulu ya animasi baru ya. Bentar nih agak macet. Nah tuh. Nggak tahu ini kenapa ya. Mungkin dari laptop saya juga kurang support. Ini udah kita tambahkan animation baru. Caranya tadi sama ya, klik kanan, add animation. Ini sebenarnya bisa diklik ini, cuman nggak di, nah tuh loading. Nah ini juga loading. Nah kemudian ini kita kasih nama run, jalan ya atau lari. Walk bisa terserah ya. Walk, run dan sebagainya terserah boleh. Nah kemudian kita tambahkan cara yang ini aja ya, karena kita banyak animasinya. Bagian ini layout, bagian animation, kemudian apa itu namanya, layer dan nah kemudian kita tambahkan saja ini ya. Nah ini kita hapus karena mengganggu. Nah ini ya, kita klik tombol kanan kiri ya, kita coba ini kayak jalan ya animasinya. Dan kalau mau play klik kanan, preview, agak lama ya.
Oh, lupa. Ini belum di loop ya, harus di loop ya. Nah, ini loop, jangan lupa kita yes kan. Kemudian kecepatannya kita bisa sesuaikan. Kita buat 10 boleh. Apa ini muncul? Oke, ini. Oke, ini aja biar. Kemudian kita run lagi. Kita review. Tunggu aja. Masih loading kayaknya. Oke, loadingnya lambat ya, jadi kita bisa akali aja ya. Akali ini nggak bisa apa-apain lagi. Gila. Nah ini ya. Nah, ini animasi untuk larinya. Oke. Sekarang kita coba play. Nah ini kan belum ada animasinya ya. Kita close lagi. Nah kita belum tambahkan fungsi logika di dalamnya. Nah kemudian kita tambahkan fungsi logikanya. Yang pertama, jangan lupa on start of layout pada setiap event set ya. On start of layout. Nah oke. Nah kemudian yang kedua, baru kita tambahkan fungsi. Sebelumnya kita belum menambahkan fungsi keyboard ya. Jadi kita tambahkan dulu fungsi keyboard. Caranya klik bagian luar abu-abunya atau klik kanan, insertnya objek. Nah, kemudian kita tambahkan keyboard. Keyboard. Nah, keyboard. Nah, oke, ini udah kita tambahkan. Bisa diceknya di bagian sebelah kanan ya. Bagian project ini bisa dilihat nih, keyboard sudah ditambahkan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita klik event, add event. Kemudian kita pilih keyboard. Nah, kemudian ketik on key press mana sih? Oh ini on key press. Kemudian pilih langsung di keyboardnya ya, kanan. Otomatis berubah right row. Kemudian kita oke aja. Kita down. Keyboard ditekan ke kanan. Maka karakter animasi set animation tadi apa? Nah, kita cari di sini run. Caranya yaitu klik bintang 2 ya. Nah, kemudian kita pilih run from beginning. Oke. Artinya dari awal ya. Oke. Ini untuk rek kanan. Kemudian untuk rek kiri, kita bisa copy ya ini. Yang sudah kita buat ini fungsinya dengan cara Ctrl C, kemudian Ctrl V. Dan kita rubah aja langsung ini. Kita klik, kemudian kita klik kiri, tombol keyboard kiri maksudnya. Nah, tuh. Tadi akan berubah jadi left row. Kita oke, kita down. Nah, kemudian set animation row, run tetap. Kemudian kita jangan lupa tambahkan
karakter set mirror. Oke. Nah, jadi kalau tidak kita tambahkan set mirror, maka dia akan posisinya menghadap ke sini terus. Kalau klik kanan ataupun klik kiri. Tapi kalau kita tambahkan set mirror, maka ketika klik kiri, maka dia akan mirror. Artinya berlawanan dari ini ya menghadapnya ya. Kalau ke kanan berarti dia ke kiri. Ketika kita tekan tombol kiri ya. Oke, kita coba run. Oke, nah itu ya. Oke, ini tadi ukurannya belum dikecilkan ya. Masih besar ya. Nah, kita bisa testingnya di sini. Nah, kita bisa lihat ukurannya di sini. Nah, ini. Ukurannya masih terlalu besar. Nah, jadi kita perkecil terlebih dahulu ya. Masih kita edit. Nah, ini untuk kita uji coba ya, posisi run seperti apa. Jadi kita setting ukurannya. Lalu kita balikin lagi ke idle. Oh no. Nah, kita perhatikan yang idle dulu ya. Kita patokannya tinggi deh ya. Nah, ini tinggi. Jadi posisi yang tidak berubah itu pastinya tinggi ya. Tinggi height-nya itu kita ingat yaitu 135 Y ya. Kamu Kak. Y atau tinggi. Kemudian untuk yang ini yang bagian run tadi dia tingginya 433. Jadi kita rubah dulu ya. Nah, caranya bagian sini run dan kita resize lagi seperti biasa. Height-nya yaitu 135 kita sesuaikan. Tapi kita biar apa ya? Presisi biar pas, maka kita rubahin dari sini dulu ya. Kita mendekati dulu, kita resize ini 135. Nah, ini 135 sama 102. Ya. Oke. Nah, kemudian kita resize lagi di sininya. Ya, nanti sesuai gitu. 135 sama 102, 135 sama 102. Oke. Wall ya. Coba. Gepeng enggak? Oh, ada yang gepeng ternyata tuh. Nanti ini satu-satu ya kalian ya. Tuh ada yang gepeng. Jadi sesuaikan satu-satu. Coba kita undur dulu ya. Oke, jadi kalian reset satu-satu ya. Jangan lupa kita kembalikan ke Mac 1:1. Oke, coba kita play. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan coba cek terlebih dahulu yang ini.
Nah, ini merupakan tampilan dari event chat saya. Ya. Nah, untuk yang player, mana player. Nah, ini untuk event chatnya. Ya, jadi nanti kita tambahkan simulasi kayak pressing ini ya. Jadi kayak ke kanan, ke kiri gitu ya, ini kontrolnya. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke sini. Dan yang ini tadi lupa ya, jadi tambahkan node mirror. Ya, nanti kembali lagi gitu ke sini. Coba kita play dulu ya. Kita coba play dulu. Nah, ini itu ya. Udah berubah. Ya, ini kan animasinya masih satu ya. Dan ketika diam ini masih gerak lagi. Nah, ini kesalahan juga. Jadi belum kita tambahkan untuk posisi diam itu seperti apa ya. Dan, nah, kemudian kita akan tambahkan ya. Sama halnya seperti ini tadi. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi ketika nanti platform speednya sama dengan 0, maka set animation to idle ya. Dan fungsi yang ini, fungsi not mirror sama set mirror ini hanya untuk keyboard. Kita bisa gunakan pakai yang simulate ini ya, untuk kanan ke kirinya gitu ya. Oke, kita langsung saja kita kembali lagi. Kita tambahkan add event lagi baru, kemudian kita pilih karakter, kemudian kita pilih, sebenarnya bisa online juga bisa ya, atau is moving juga bisa, is on floor juga bisa. Ini bisa semua, compare speed bisa nih. Nah, kalau yang tadi, yang ini itu compare speed ya. Jadi compare speed sama dengan 0 dulu kita buat. Nah, maka set animasi karakter itu yaitu idle. Nah, idle. Nah, kemudian untuk kanan kirinya ketika set is on floor. Nah, is on floor. Jadi jika di atas floor aja, dia animasinya yang ini. Ketika dia jumping, animasinya beda lagi. Nanti ini saya tambahkan jika sudah menambahkan efek loncat. Oke ya. Sebentar. Oh. Nah, ini bisa kita tambahkan simulate control. Oke. Nah, ini untuk yang kanan ya. Oke, ini kanan. Kemudian ini kita copy lagi, ini tambahin di sini kiri. Oke. Ya, kita coba play. Set F5 ya. Nah, tuh. Jika diam, dia akan diam. Bentar, ada lock dikit. Ya. Ada lock dikit ini, lock. Lock. Lock ya. Jadi on itu, nah ini dulu. Oke. Lock. Jadi on arrow set mirror udah benar.
platform speed sama dengan 0. Oh, oke, kita lupa menambahkan yang ini. Ini set platform speed tidak sama dengan 0. Nah, jadi untuk platform speed tidak sama dengan 0, artinya dalam posisi bergerak, maka animasi akan run ya. Run. Nah, ini untuk lebih fleksibel daripada pakai yang ini tadi. Saya lupa. Nah, jadi kita hapus saja. Jadi hanya dua ini. Jadi ini posisi ya. Press right ini, right. Kemudian ini. Ini left. Bisa pakai syarat tadi ya. Jadi harus diperhatiin benar-benar ya. Nah, atau cara yang ini masih speed ini bisa nih kita hapus atau tidak. Tapi sebaiknya pakai yang ini ya biar lebih lancar karena posisi itu kan beda-beda kan. Banyak cara sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kita play. Ya. Kanan, kiri, diam. Dan loncat pun kalau lagi posisinya bergerak tidak sama dengan 0, maka akan dia bergerak. Ya. Nah, ini posisi falling. Falling, jumping juga. Falling jatuh ya, falling and jumping. Oke. Kemudian kita akan coba menambahkan yang jam dulu ya. Jam biar lebih komplit. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi. Di sini add animation. Kemudian jam. Nah, kemudian kita klik kanan import frame from file, kemudian kita pilih jam. Oke, ini jam ya. Oke, ini pastinya ukurannya gede ya. Ya, paksa ukurannya. Jadi kita perkecil lagi, caranya ya hampir sama dengan yang awal tadi. Satu-satu ya, ataupun sekaligus, tapi ini kalau sekaligus pasti gepeng. Oke, jadi kita satu-satu kita bisa cek di sini. Kita ganti dulu ini jadi jam. Nah, ya. Jadi jam. Kemudian size-nya kita sesuaikan 135. Tadi kan tingginya ya. 135. Jangan lupa pencet shift ya pas kayak gini. 13578. 3578. Nah, ini posisinya ya. Ukurannya. Ini untuk satu aja 13578. Berapa ini? Posisi 2. 7674. 2774. Oke, 88. Kita akan cari cepat aja nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya. Saya akan coba catat ininya. Ukuran-ukurannya. Nanti bagian yang 9 terus berapa ada? 32636. Kita tulis bukan posisi 129. Oke, ini ya. Tadi yang tulis 1 berapa?
gitu tuh 8/34. Tiga, 74/125. Oke, nah ini kita patokan kita ya. Nah sekarang kita buat, kita resize saja dari pertama, yaitu 78 kali 134 1. Oke, satu ya ini ya, kita 1178 134. Nah ini udah beda tadi kan, 74 kali 125, 74 kali 125. Ini bisa kita hapus. Dua, tiga. Nah kita copy aja yang ini. 1, 2, 3. Salah. Duplikat. 1. Duplikat ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, oke ya. Ini yang belum berubah. 96 kali 120. 96 120. Gepeng. Berapa nih tadi? 29. Gak apa-apa lah. Sama lah pokoknya. Oke. Sama. Kemudian yang 74 kali 125. 4 kali 125. 4 kali 125. Oke ya. Kenapa ini? Beda ukuran. Kapan? Kenapa tadi ukurannya? 96 kali 115. Oke. 96 kali 115. 96 kali 100. Oke, kita duplikat aja. Nah, jangan lupa kita buat max 1/1. Oke, ini untuk jamnya. Nah, sekarang kita akan kasih perintah untuk jamnya. Jadi jam sendiri bisa berbagai macam ya. Ada yang is stalling, ada yang tidak sama dengan on floor, ataupun lain sebagainya. Ataupun on press atas ya. Ini on press atas ini bisa tuh ya, pakai simulate jump ataupun is jumping. Ini ntar animasinya bagaimana dan sebagainya ya. Oke, kita langsung masuk ke sini, ke ini lagi. Nah, kemudian kita tambahkan dulu keyboard ya.
karena on press key-nya belum ditambahkan. Jadi ketika tambahkan, kita klik up ya, row, oke. Nah, kemudian kita biar lebih rapi diurutkan saja. Nah, kemudian kita tambahkan juga ini karakter, habis itu simulate control. Nah, pilih yang jam. Nanti habis itu karakter, tambahkan event baru ya, add event, habis itu karakter, kemudian is jumping, maka animasinya yaitu bisa copy aja ini ya langsung ya. Ini masih run, kita ganti aja langsung di sini jam. Oke, done. Oke, maka ini kita coba. Apakah sudah berhasil? Ini run ya. Tuh, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, kita loncat. Ya, masih loncat. Oke, ini karena terlalu cepat ya. Nah, tuh. Dia masih berubah jadi lari ya animasinya. Nah, kita akan agak sedikit setting. Nah, bagian sini. Karena loncat itu tidak loop ya. Jadi kita buat ini lebih lambat. Semakin mendekati 0, semakin cepat ya. Ini kita buat 20 atau 10 ya. Oke. Sebentar. Platform is jumping, set animation jump. Oke, sebentar. Oke. Sama dengan oh, ini tumpang tindih ini. Nah, tumpang tindih. Oke. Tadi lupa ya. Jadi ini harus ditambahkan 2 fungsi. Kalau tidak, seperti yang tadi ya. Ya. Maaf, ada sedikit ini kelupaan. Lambat. Ini agak lambat nih. Bentar ya. Oke. Ya, jadi kita pencet atas itu belum selesai animasinya udah animasi lari. Ya, jadi itu animasi yang jump ini tidak komplit ya.
Karena persamaannya logikanya tadi campur aduk. Artinya posisi speed sama dengan 0 itu idle, kalau tidak sama dengan 0. Nah, tadi posisi jumping itu sama aja dengan tidak sama dengan 0. Oke, kemudian ini yang run ini kita tambahkan fungsi lainnya. Jadi ntar ada dua fungsi dalam run ini. Jadi kita tambahkan kondisi lain artinya ya. Caranya yaitu dengan cara klik yang mau kita tambahkan kondisi lainnya. Yang di sini yaitu run ya. Klik kanan kemudian add. Habis itu add another condition. Nah, kemudian kita tambahkan karakter ini. Nah, kemudian kita pilih is on floor. Nah, jadi ini cara bacanya yaitu ketika karakter ini dalam posisi tidak sama dengan 0, baik itu kayak lari lah dengan cara klik kanan, klik atas ataupun klik kiri, itu sama saja dengan tidak sama dengan 0. Nah, dan fungsi kedua yaitu di atas floor, di atas ini. Jadi ketika ini nginjak sini, maka ketika pencet kanan, atas ataupun kiri, kanan ataupun kiri, maka dia animasinya akan run, ya. Nah, sedangkan kalau misalkan speednya sama dengan 0, diam aja artinya, maka animasinya idle. Kemudian ketika karakter ini posisinya is jumping, jumping yaitu kita pencet atas, maka simulasinya jumping, ya. Maka animasinya akan jump, loncat. Oke. Sekarang kita coba run. Nah, ini idle. Kemudian kita klik kanan. Kita tombol kanan maksudnya. Kita tombol kiri. Kemudian kita loncat. Nah, ya, sampai selesai ya. Nah, itu. Kenapa? Karena dia posisinya tidak di atas lantai loncat ini. Jadi animasinya sampai selesai. Lancar ya artinya. Ini ada kesalahan tuh. Jadi nanti untuk yang ini play from beginning ya, dari awal artinya. Jangan current frame. Oke. Nah, ini udah selesai. Oke, mungkin itu saja ya untuk yang pertemuan kali ini, soalnya udah 1 jam kurang lebih ya. Udah 1 jam belum sih? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mas, boleh nanya, Mas? Iya, silahkan. Ini, Mas, untuk ukuran karakter sih, Mas. Oh Kan iya. tadi diperkecilnya itu di software ya? Di Iya. konstruksi langsung. Nah, Iya. apakah ada perbedaan kalau kita masukinnya udah ukuran asli kecil gitu dengan kita dikurangin di konstruknya langsung, apakah ada perbedaan ke gamenya gitu Oh, atau enggak? ya. Untuk perubahan ukuran ini tidak ada ya sebenarnya ya. Sebenarnya boleh aja kita langsung ya. Jadi kita sudah siap nih posisi karakter ini ya, animasi karakter ini ukurannya segini gitu. Kita bisa langsung tambahkan saja ke aplikasinya dengan diusahakan resolusinya kecil ya, biar lebih lancar aja. Apalagi basisnya game itu biasanya banyak gambar-gambar yang dimasukkan kan. Kemudian untuk sehingga jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengukur secara manual ya di dalam konstruknya itu kan makan waktu yang cukup lama juga kan. Nah, kemudian baiknya kita gunakan software lain di luar dari Konstruk 2 ini untuk memperkecil ukuran ya, biar nanti tinggal masukin aja gitu ya. Nanti kalau misalkan udah kecil, kita tak usah pakai yang make 1:1 tadi ya. Nah, jadi kita langsung sesuaikan saja ukuran yang kita inginkan di dalam software itu kalau udah kecil. Sebenarnya make 1:1 itu biar ukurannya lebih sesuai dengan apa yang ada pada resize gambar aslinya artinya ya. Tapi kalau misalkan gambarnya udah kecil, nggak usah pakai make 1:1, langsung saja kita kecilkan ukurannya saja.
dengan cara yang bagian biasa kita ngecilin gambar lah ya, gitu ya. Langsung saja di konstrak 2-nya, nggak perlu pakai yang risas segala gitu. Udah kecil ukurannya. Tapi kalau misalkan mau gambar HD mau tambahkan di situ ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kan sebaiknya aja, baiknya resolusi kecil aja. Oke Mas, itu aja mungkin. Terima kasih Mas. Ya. Mungkin yang lain, ya teman-teman semua ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya mungkin ya. Sudah cukup mungkin. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan kedua ini, yaitu pembuatan game part 1. Terima kasih. Salam dari saya Abdul Rashid dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.